Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perjuangan para tokoh proklamasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Mar'atu Sani Jamila. Perkenalkan, saya Mina. Saya Ifah Nur Aziza. Saya Miftah Darussaandah Darsono. Meneladani perjuangan para tokoh proklamasi. Sayuti Malik, Burhanuddin Muhammadiyah, Latif Hendraningrat, S. Suhud, dan Suwiryo. Proklamasi. Proklamasi kemerdekaan bukan perjuangan orang per orang, tetapi perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Perlu memahami perjuangan para tokoh proklamasi karena mereka berjuang untuk bangsa Indonesia, yang berarti untuk kehidupan sekarang dan generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan memahami bagaimana perjuangan mereka, akan memberikan inspirasi kepada kita untuk menghargai mereka dan mendorong kita berjuang lebih giat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Detik-detik proklamasi 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan atom di Hiroshima. 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita didengar oleh golongan pemuda. 16 Agustus 1945, pukul 12:04 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat, Ahmad Subarjo dan Yusuf Kunto menemui Soekarno-Hatta, mengabarkan berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno-Hatta tiba di Jakarta menuju kediaman Laksamana Muda Maida. Pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno-Hatta diiringi Maida dan Sekun Kichiro Miyoshi berangkat menemui Maijen Otoshi Nishimura terkait rencana rapat PPKI. 17 Agustus 1945, pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno-Hatta segera kembali ke rumah Maida untuk rapat penyusunan dan penetapan naskah proklamasi. Pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai disusun dan ditandatangani Soekarno-Hatta. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia didampingi Hatta. Sayuti Malik, tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta, berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta. Sejak muda, Sayuti Malik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1942, menjadi pemimpin redaksi surat kabar Sinar Baru Semarang. Nama tokoh ini semakin mencuat pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan Rumah Maida. Bahan akhirnya ia dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah seorang komandan peta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Misalnya, ia harus mencari dan menjemput Hatta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilakan Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian Latif Hendraningrat dengan dibantu S. Suhud mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah S.K. Trimurti. Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik sejak tahun 1937.
Sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar pada awal pendudukan Jepang. Ia bekerja sebagai radio militer. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada harian Asia Raya. Pada sekitar peristiwa proklamasi, BM Dia sudah menjadi wartawan yang terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, BM Dia banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu untuk datang ke rumah Maida. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. S. Suhud adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Oleh karena gugup dan tegak, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu, padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno ada tiang bendera dari besi. S. Suhud bersama Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersilahkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. Sebagai pengingat, kata dari R.A. Kartini yaitu jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Bung Karno pernah berkata, janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.